Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika Bapak Presiden mengumumkan bahwa ada kelonggaran bagi nasabah yang terkena dampak penyebaran virus corona itu, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana itu Bang? Apakah dengan omongan Bapak Presiden itu kami langsung tidak bayar cicilan 1 tahun katanya? Saya tidak bisa menjawab karena belum ada aturannya waktu itu. Nah, tidak berapa lama muncullah peraturan OJK tentang itu. Bagaimana tata cara mendapatkan kelonggaran dan kelonggaran apa saja yang bisa didapat. Lalu saya buatlah video tentang itu, tentang peraturan OJK itu. Dengan semangat saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kelonggaran, ya kan? Nah, tidak berapa lama muncul pertanyaan, Bang, itu kelonggarannya kok nggak dapat kami Bang, bagaimana caranya Bang katanya. Saya jelaskan, itu sesuai dengan peraturan OJK kita mengajukan permohonan, menceritakan permasalahan kita. Kalau memang kita mendapatkan efek akibat daripada penyebaran virus corona itu sehingga kita tidak bisa membayar cicilan, kita akan mendapat kelonggaran. Tentunya kelonggaran yang benar-benar terasa, kan begitu. Nah, berapa lama kemudian muncul lagi pertanyaan, tapi Bang, kami mengajukan permohonan sesuai dengan sarana Bang, tidak ditanggapi katanya. Dengan banyak alasan, katanya belum ada aturannya lah, belum ada cara tekniknya bagaimana, belum ada aturannya yang jelas. Ada juga leasing yang mengatakan itu hanya bagi yang terkena virusnya, bukan dampaknya, yang harus kena penyakit itu katanya. Tapi tidak jelas semua Bang katanya. Bagaimana ini Bang? Lalu saya buat video lagi rekan-rekan. Bagaimana langkah hukum ketika bank atau leasing tidak menanggapi permohonan masyarakat. Jadi saya sarankan untuk lapor ke OJK, ya kan? Dengan cara bagaimana saya jelaskan caranya melapor ke OJK. Udah begitu, muncul lagi pertanyaan, Bang, kami sudah lapor ke OJK, tapi tidak ditanggapi juga. Bagaimana Bang? Tetap aja kami ditagih nih, tetap aja dikejar-kejar bank, tetap aja dikejar leasing. Padahal kami benar-benar kena dampak virus ini Bang, tidak ada pemasukan. Bagaimana mau membayar Bang, untuk makan aja susah katanya, ya kan? Lalu saya bikin video lagi nih, bagaimana caranya langkah hukum apabila pihak leasing dan pihak OJK tidak menanggapi keluhan masyarakat itu. Saya jelaskan lagi hukumnya, ya kan? Lalu muncul lagi pertanyaan baru rekan-rekan. Pertanyaannya apa? Bang, leasing memang memberikan keringanan, tapi malah memberatkan katanya. Maksudnya bagaimana, saya bilang. Disuruh perpanjang kredit, cicilan dikurangi, tapi masa kreditnya diperpanjang, hitung-hitung jumlahnya jadi berlipat-lipat juga Bang katanya. Malah makin berat katanya. Ini bukan kelonggaran Bang, malah mencekik kata dia. Saya pun jadi bingung jadinya, ya kan. Jadi bagaimana ini, peraturan sudah ada, ya kan? Tapi kok tidak kena ke teman-teman ini? Apa mereka ini memang yang nggak jelas atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi intinya rekan-rekan, ya kan, peraturan ini harus ditegakkan, ya, peraturan OJK ini. Dan kelonggaran yang diberikan benar-benar terasa kepada masyarakat. Jadi bukan malah menjadi lebih memberatkan. Misalnya nih, saya paham benar rekan-rekannya, saya pun paham sekali bahwa pihak perbankan dan leasing juga perlu membiayai pegawainya kan. Nggak mungkin mereka tidak membiayai, menggaji karyawannya, operasionalnya, mereka butuh biaya juga. Tapi setidak-tidaknya pertimbangannya itu minimal jangan memberatkan nasabah lagi, tapi membantu gitu loh. Ya mungkin keuntungan pada para perbankan ini mungkin berkurang, ya mungkin harus dimaklum lah, memang harus berkurang juga karena
keadaan seperti ini. Tapi si nasabah ini jangan pula dia sampai lebih menjerit lagi, rekan-rekan, ya kan. Kalau memang mau memberikan kelonggaran, berikanlah kelonggaran yang benar-benar bermanfaat bagi dia. Jadi bukan menjadi tambah beban lagi. Nah, hal inilah perlu ditegaskan di dalam aturan OJK itu sebenarnya, bahwa jangan serta-merta diserahkan kepada pihak perbankan kebijakan seperti apa yang diberikan kepada nasabah. Tapi harus dibuat batasannya oleh OJK. Menurut saya, rekan-rekannya, peraturan OJK itu harus memberi batasan apa yang minimal seperti apa yang diberikan kepada nasabah, di mana hal tersebut pasti merugikan pihak leasing atau perbankan, tapi jangan sampai pihak leasing atau perbankan juga jadi bangkrut kan, karena mereka juga butuh biaya untuk operasional dan gaji karyawannya. Tapi setidak-tidaknya cari solusi di aturan OJK itu yang tegas, yang bisa membuat masyarakat menjadi terbantu. Tapi bang, ini ada anjuran katanya dari OJK, dilarang menarik kendaraan, dilarang menagih sementara ini. Nah, kalau himbauan, rekan-rekan, ya bisa-bisa saja. Tapi kalau himbauan kan bisa dijalankan bang, bisa juga tidak, ya kan. Kalau nggak dibuat aturan yang tegas, seharusnya dibuatlah aturan yang tegas. Jadi jangan berupa himbauan atau surat edaran. Jadi peraturan dia. Kalau peraturan kan ada ancaman sanksinya jika dilanggar. Itu yang menurut saya ya, yang lebih bagus. Jadi jangan himbauan. Ternyata kan kalau dihimbau ya orang leasing, orang bank kan nggak mau rugi juga, ya kan. Akhirnya himbauan tadi diabaikan. Akhirnya masyarakat tidak juga mendapatkan manfaatnya maksimal, ya. Tapi kalau secara umum niat baik pemerintah itu sudah jelas, ya. Niatnya memang sudah ada memperhatikan masyarakat kecil yang terkena dampak virus ini, rekan-rekan. Tapi rasanya kurang tegas lah. Kalau menurut saya OJK ini kurang tegas dia membuat peraturannya dan kurang tegas mengawasinya, dan harus ada sanksinya. Kalau perlu dibuat di aturan itu ada sanksinya, ya kan. Jika melanggar sanksi ini apa, ya. Mudah-mudahan ini semua yang terkait bisa berpikir, jangan sampai masyarakat menjadi berharap-harap tapi hasilnya mengecewakan. Memang sulit ya rekan-rekan, karena ini kan berdampak kepada semua. Leasing juga mendapat dampaknya, bank juga mendapat dampaknya. Tapi kita carilah solusi yang terbaik, yang tegas. Saya garis bawahi lagi, yang tegas dan jelas dia. Jadi tidak membuat orang berharap, tapi tidak jelas. Itu menurut pendapat pribadi saya, rekan-rekan, untuk kebaikan kita semua. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, tetaplah kita mentaati aturan. Apapun itu, aturan kita tetap taati. Semuanya, kita sebagai nasabah, perbankan, leasing, harus mentaati aturan. Dan juga OJK harus mengawasi, mengontrol aturan yang dibuat mereka itu supaya berjalan dengan baik. Begitu rekan-rekan, tetap tonton channel Bang Benny ya, dan bergabung bersama klub hukum Elang Maut untuk menjadi pelopor taat hukum, paham hukum, dan anti kesewenang-wenangan. Assalamualaikum, menjuah-juah kita kerina.